Sahabat Nova, buat kamu yang ingin memulai bisnis rumahan, nah kamu harus tahu nih, sebenarnya pemerintah itu punya 5 pinjaman modal yang disediakan oleh pemerintah yang bisa kamu manfaatkan. Nah, apa saja sih pinjaman modal itu dan bagaimana syarat ketentuannya? Dapatkan informasinya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini dan berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Nah, sahabat Nova mungkin paling sering mendengar KUR atau kredit usaha rakyat. Padahal sebenarnya KUR itu atau KUR ini hanya satu di antara 5 jenis kredit program pemerintah. Nah, kalau kita lihat di webnya OJK, di web Sikapi Uangmu OJK, kita bisa melihat nih, kredit program pemerintah ini merupakan pinjaman atau pembiayaan yang diatur dan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ini untuk mendorong para masyarakat, tentu saja untuk mendorong pemberdayaan ekonomi. Kredit ini dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke bawah atau yang menjalankan usaha mikro yang mungkin terkendala kepada peminjaman di lembaga keuangan formal lainnya. Oleh karena itu memang karena inilah administrasinya memang lebih mudah dibandingkan pinjaman-pinjaman lain. Selain itu tentu saja bunganya juga kecil karena memang dibantu atau disubsidi oleh pemerintah. Selain itu juga memang ditujukan kepada masyarakat menengah ke bawah. Nah, mungkin kalau sahabat Nova penasaran apa saja jenis dari kredit program pemerintah ini, yang pertama itu ada KUR atau KUR atau yang kepanjangannya adalah kredit usaha rakyat. Mungkin sahabat Nova udah sering ya mendengar KUR ini. Untuk mendapatkan KUR ini, sahabat Nova bisa mencari informasinya kepada bank-bank yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai mitra resmi dari KUR. Sahabat Nova mungkin bisa mendapatkan ini di daerah-daerah, dan suku bunga kredit yang diberikan oleh atau ditawarkan oleh KUR ini memang relatif lebih rendah karena adanya subsidi bunga dari pemerintah. Yang kedua adalah program ultramikro atau UMI. Nah, sahabat Nova, ultramikro ini berasal dari dana APBN yang disediakan bersama dengan pemerintah daerah serta pemangku-pemangku kepentingan lainnya. Ini untuk memberikan atau membantukan pendanaan modal bagi usaha yang ultramikro atau yang memang benar-benar lapis terbawah, yang mungkin memang biasanya tidak terjangkau oleh pembiayaan dari perbankan atau memang tidak memiliki izin atau keterangan usaha. Jadi sahabat Nova mungkin yang baru memulai usaha bisa memanfaatkan program dari ultramikro ini. Tapi memang suku bunganya ini lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan KUR, tapi tetap lebih rendah dibandingkan koperasi ataupun BPR. Nah, sahabat Nova, UMI ini disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, dan dana yang bisa diterima itu bisa sampai 20 juta rupiah untuk tiap penerima. Yang ketiga adalah kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi. Nah, sahabat Nova juga mungkin sudah sering mendengarkan soal KPR subsidi ini. Jadi ini ditujukan kepada masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat yang berpenghasilan rendah yang ingin membeli atau bahkan sebenarnya bisa juga untuk memperbaiki rumah. Jadi jenis kredit program pemerintah ini memiliki bunga yang ringan, kemudian bersifat tetap, dan umumnya memang jangka waktunya itu panjang. Jadi angsurannya cukup panjang dan membebaskan PPN, dan juga ada asuransi untuk penerima manfaatnya. Nah, yang keempat ada unit layanan modal mikro atau ULAM. Nah, sahabat Nova, ULAM ini merupakan kredit pemerintah yang memberikan layanan pembiayaan ini secara langsung kepada bisnis mikro atau kecil dan dilaksanakan oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Nah, yang menariknya ULAM ini juga membantu kita untuk memberikan pelatihan, kemudian layanan konsultasi, kemudian juga pendampingan, dukungan manajemen keuangan, dan juga akses pasar bagi para nasabahnya. Dan yang menarik dari ULAM ini, sahabat Nova, sebenarnya memang pencairannya dapat disebut sebagai jenis pencairan yang paling cepat karena bisa sampai 1-2 hari saja, dengan plafon bisa sampai hingga 200 juta rupiah.
Nah, kalau sahabat Nova penasaran, yang bisa mendapatkan ULAM ini, bisa seperti apa sih? Ternyata memang harus sudah 1 tahun beroperasi dan sudah memiliki izin ya sahabat Nova. Kemudian, yang bisa mendapatkannya adalah seseorang yang usianya sudah mencapai 21 atau sudah menikah, atau tidak melebihi usia 65 tahun pada saat kredit angsurannya lunas. Nah, yang terakhir nih sahabat Nova, ternyata ada juga yang disebut dengan mekar atau membina ekonomi keluarga sejahtera. Nah, mekar ini memang ditujukan khusus untuk perempuan, untuk diberikan modal, kepada perempuan prasejahtera sebagai pelaku usaha ultramikro. Jadi memang yang masih sangat kecil sekali ya sahabat Nova. Dan mekar ini juga diikuti atau didampingi dengan pendampingan usaha secara berkelompok, dan tentu saja harapannya adalah supaya masyarakat atau perempuan-perempuan binaan dari mekar ini bisa memaksimalkan potensinya dan mendapatkan keuntungan dari usaha ultramikro yang mereka lakukan. Nah, syaratnya apa? Sebenarnya perempuan-perempuan berpenghasilan rendah yang ingin mendaftar ke mekar ini hanya perlu atau bahkan wajib ya untuk mengikuti proses persiapan pembiayaan ini, dan mereka harus melakukan pertemuan kelompok mingguan atau PKM yang wajib dilakukan 1 kali dalam seminggu. Dan kegiatan pertemuan ini biasanya selain untuk pelatihan atau pembinaan usaha, juga sebagai kegiatan untuk melakukan pembayaran per minggu. Nah, sahabat Nova, untuk kelompok binaan mekar ini, setiap kelompoknya itu terdiri dari minimal 10 orang perempuan dan memiliki 1 orang ketua. Nah, itu dia sahabat Nova beberapa jenis kredit yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu usaha masyarakat di Indonesia. Kira-kira sahabat Nova sudah pernah coba yang mana? Atau kamu penasaran pada kredit yang mana? Boleh komen-komen dan berikan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini serta ikuti seluruh sosial media yang Nova miliki.